Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Agustin. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat, yaitu sistem penerimaan sembako di Desa Karangjadi menggunakan metode SAW. Latar belakang masalah: salah satu program jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi masyarakat kurang mampu, terutama di Desa Karangjadi, adalah pemberian bantuan sembako. Tujuan program ini adalah untuk meringankan beban finansial warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, banyak tantangan yang kompleks seringkali muncul selama proses menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Rumusan masalah. Pertama, berdasarkan informasi di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana cara membuat sistem pendukung keputusan yang objektif untuk menentukan penerimaan sembako di Desa Karangjadi? 2. Bagaimana metode simple SAW digunakan untuk memilih dan mengkritik kandidat penerimaan bantuan sembako? Tujuan penelitian. Pertama, ini bertujuan untuk mencapai 3 tujuan. 1. Membangun sistem pendukung keputusan yang akan membantu perangkat desa mengelola informasi calon penerima sembako. 2. Penggunaan metode SAW untuk mengurangi kesalahan manusia, humor error, dengan menghasilkan keputusan yang transparan. 3. Membantu mempercepat proses membuat keputusan tentang cara memberikan bantuan pokok. Manfaat penelitian. Pertama, untuk Desa Karangjadi memberikan alat bantu digital untuk menentukan penerimaan bantuan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga bantuan tepat sasaran. 2. Untuk masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat karena proses seleksi dilakukan sesuai dengan data dan standar yang jelas. 3. Tujuan penulis, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan teori sistem pendukung keputusan pada kasus nyata di lapangan. Kajian teori. Sistem pendukung keputusan SPK atau sistem pendukung keputusan DSS adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu pengambilan keputusan menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur dengan menggunakan model dan data. SPK tidak bermaksud untuk menggantikan pengambilan keputusan. Sebaliknya, mereka berfungsi sebagai alat bantu asisten untuk meningkatkan efisiensi proses pengambilan keputusan. Metode penelitian. Metode SAW sering disebut sebagai metode penjumlahan terbobot. Konsep utama metode SAW adalah menentukan penjumlahan terbobot dari penilaian kinerja untuk setiap opsi untuk setiap fitur. Metode SAW memerlukan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua ranting alternatif yang tersedia. Metodologi penelitian. Analisis kebutuhan fungsional. 1. Sistem harus mampu mengelola data, kriteria, dan bobot. 2. Sistem harus dapat menginput data warga alternatif. 3. Sistem harus mampu melakukan perhitungan, normalisasi, dan perankingan secara otomatis. 4. Sistem harus menampilkan laporan hasil seleksi sebagai rekomendasi bagi perangkat desa. 5. Analisis kebutuhan non-fungsional. 6. Aksesibilitas sistem berbasis web agar mudah diakses oleh perangkat desa melalui browser. 7. Keamanan. Menggunakan sistem login untuk membatasi akses pengubahan data, kriteria, dan hasil. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.